Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'hadan islamiyan mawrusan min indir rasuli sallallahu alaihi wasallam idh qala di ashabi suffah abshiru ya ashabas suffah faman baqiya min ummati ala na'til ladzi antum fihi fa innahu rufaqai ay fil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tambisan laimil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rabatna ala qulubihim idh qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a ahadam ilahan min dunihi al-ayah. Amma ba'd, hadaratil kurama al-izza wal ulama wal masyayikh ala rasihim hadaratil mukarram Kiai Haji Ubaidullah Sotakoh Rais Suriah PWNU Jawa Tengah beserta jajaran Suriah yang hadir, sahibul ma'had Apik Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin Humaidullah serta semua keluarga besar beliau, Ketua RMI Jawa Tengah Al-Mukarram Kiai Haji Mahin Hudari serta semua jajaran pengurus RMI se-Jawa Tengah, yang mulia Profesor Dr. Direktur PD Pontren Bapak Mariono Abdul Ghafur, juga dari Kabid Pontren Jawa Tengah, yang paling sangat kita banggakan, kita harapkan kiprah yang akan datang Al-Mukarram Kiai Rozin, Kiai Ghafar Rozin sebagai Ketua Dewan Masyayikh, Majelis Dewan Masyayikh atau Majelis Masyayikh, Majelis Masyayikh pesantren Indonesia. Beliaulah ketuanya Majelis Pesantren seluruh Indonesia. Para ru'asa Suriah se-Jawa Tengah yang hadir, juga ru'asa Tanfidiyah, para pengurus RMI se-Jawa Tengah, para bunyai, rahimakumullah jami'an. Sisa-sisa kepayahan dalam perjalanan masih sangat terasa. Sejak Sabtu ba'da subuh saya sudah keluar rumah dan belum kembali ke rumah. Dari Tebuireng ke Jakarta, Jakarta ke Jogja, balik lagi ke Jakarta, lalu ke Kendal ini, ke Kaliwungu. Mudah-mudahan tidak ada acara lagi, bisa langsung pulang ke
Kita ketahui bahwa as-safar qit'ah minal azab. Perjalanan adalah sepotong daripada ya azab gitu. Dan ini sangat terasa sekali rasanya pada sore hari ini. Para kiai, sebagaimana tadi sudah banyak disampaikan bahwa pesantren di samping merupakan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menjanjikan orang-orang yang terus menghidup-hidupkan pesantren, sebagaimana saat masa beliau ada kelompok Ashabus Suffah yang jumlahnya bisa 70 bahkan sampai 400, melihat betapa perjuangan Ashabus Suffah, tampak dari raut wajahnya kepenatan dan kelelahan, dan beliau kebanyakan dari mancanegara yang saat itu lurah pondoknya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aktsaruhum memang berangkat dari negara masing-masing hanya tujuannya untuk berjuang, thalabul ilmi, tidak membawa apa-apa karena sebuah keyakinan. Sehingga Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa dari umatku yang meniru model perjuangan daripada Ashabus Suffah, maka Rasul menjanjikan mereka-mereka itulah menjadi temanku nanti tentu di surga Allah. Dan yang saya hadapi ingkang tengajeng menika nggih itu nggih penerus daripada Ashabus Suffah yang mungkin mboten sempat ngurus bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga banyak orang menganggap pesantren-pesantren kita ini pesantren yang cukup dan kaya raya, sehingga hampir minim sekali bantuan-bantuan ini mengalir ke pesantren. Kenapa? Karena yaitu tadi Quran menyatakan yahsabuhum al-aghniya. Jadi mereka dianggap, dikira sebagai agniya. Karena apa? Karena ya menjaga diri daripada kehormatan pesantren itu. Ya mestinya kalau pesantren seperti ini menjaga diri, ya pemerintahnya lah yang harus tahu diri. Mumpung ada direktur PD Pontren di sini, insya Allah akan disampaikan. Para kiai, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Betapa tidak mulianya pesantren Keranten yang diproduk adalah para ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Akrim bihim warisan wa maurusan. Tidak ada kemuliaan di dunia ini sebagai kemuliaan para ulama, karena mewarisi ilmu-ilmu daripada Nabi yang sangat mulia, bahkan termulia. NU pun lahir daripada pesantren. Oleh karena itu, maka di dalam Nahdlatul Ulama ada lembaga yang disebut dengan Rabitatul Ma'ahid, ya, pertautan hati para pengasuh-pengasuh ma'ahid. Dengan pertautan inilah, dengan ribat
Sabtul qalbi inilah saya kira kekuatan yang tidak akan pernah tertandingi. Bagaimana Al-Quran mengungkap, ya, nahnu naqussu alaihim naba'al haq, naba'ahum bil haq, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya. Al-Quran menyatakan nahnu naqussu alaika bil haq, naba'ahum bil haq, cerita mereka dan betul-betul cerita yang sangat benar. Mereka adalah fityatun aman, pemuda-pemuda yang beriman. Yang banyak sekali orang memplesetkan Ashabul Kahfi ini sebagai orang yang melarikan diri, lalu tiarap dan tidak berbuat apa-apa. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa innam fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, dan Allah akan terus menambahkan petunjuk hidayah kepada mereka, dan mereka hidup selalu mengikat hati mereka antara satu dengan yang lain. Warabatna ala qulubihim. Ada ribatul qalbi dan robitoh ma'ahid Islamnya ini adalah terjemah daripada ayat warabatna ala qulubihim yang dilakonkan oleh para Ashabul Kahfi. Maka dengan ribatul qalbi mereka tegas, ya, tegas dan kuat akidah dan keyakinannya, sampai-sampai tidur mereka di dalam Al-Quran disebut wa tahsabum aiqadha wa hum rukud. Orang lain, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didhawuhi oleh Allah wa tahsabum aiqadha. Kamu Muhammad mengira bahwa mereka itu orang yang sedang tidur, orang yang sedang bangun, aiqadha, padahal wa hum rukud. Justru mereka itu sedang tidur. Jadi tidurnya saja menakutkan, ya. Karena ada ribatul qalbi ini, tidurnya Ashabul Kahfi ini menakutkan. Ini ditunjukkan pada Rasulullah sebagai petunjuk hakikatul amri. Bukan berarti Rasulullah ketakutan melihat mereka. Seperti itulah pemandangan tentang fityatun amanu, tentang Ashabul Kahfi yang mampu menggalang ribatul qalbi sehingga tidurnya saja menakutkan orang lain. Tidurnya menakutkan, apalagi bangunnya. Nah, ini yang harus bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan saat-saat seperti ini. Terutama Nahdlatul Ulama pada saat ini sedang memasuki abad keduanya setelah nanti pada tanggal 16 Rajab meninggalkan masa atau usia 1 abadnya. Untung panjenengan sedaya menjadi pengurus baik NU maupun di RMI mengikuti, ya, segampangnya nututi pada peralihan abad ini, ya, peralihan abad ini. Kita butuh 100 tahun lagi kalau ini lewat untuk bisa punya kenangan sebagai pimpinan pengurus baik Nahdlatul Ulama maupun di Robitatul Ma'ahid. Para kiai, oleh karena itu, karena pesantren adalah babonan daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bisa kita yakini sebagai miniatur Islam itu sendiri. Islam dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang
alamin atau alami, asyumul, agama yang ya untuk dunia, alam, bukan aulamah, tapi agama yang memang diperuntukkan untuk dunia. Oleh karena itu kalau kita menyebut aswaja, ya untuk dunia. Dan aswaja itu meliputi semua aspek kehidupan semua masyarakat, semua makhluk. Nah ini kalau RMI menjadi babonan, induk daripada Nahdlatul Ulama, maka tentu nuansa-nuansa alami, nuansa-nuansa mendunia, bahkan mempersiapkan tarbiyah, pendidikan untuk melahirkan manusia-manusia calon pemimpin dunia, itu tentu ini sebuah kewajaran, bahkan merupakan hal yang lebih harus dilakukan. Sebagaimana kesepakatan pada periode saat ini Nahdlatul Ulama memfokuskan walaupun tidak melupakan tugas-tugas untuk regionalnya, ya, untuk kelompok-kelompok, untuk kedaerahan dan sebagainya. Tapi dunia sudah lama menanti kapan kiprah daripada Nahdlatul Ulama. Karena Islam memang dilahirkan untuk dunia. Tentu pesantren pun untuk dunia. Bagaimana Al-Quran menyatakan, Allah berfirman kepada para malaikat, memberitahu para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami Allah akan menciptakan khalifah di bumi ini. Khalifah itu mengatur, ya, tugasnya mengatur, bukan mengatur kelompok, bukan mengatur sebuah komunitas tertentu, tapi mengatur alam ini. Ya. Itu dasar. Lalu sebagai muqaddimah daripada tugas-tugas khalifah, dalam surat Hud disebutkan, kalau tidak salah ayat 61, alladzi huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiru tsumma tubu ilaih. Allah lah yang menciptakan kalian minal ardi, dari tanah, dari bumi. Kenapa kita disebutkan diciptakan daripada tanah? Karena nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam memang diciptakan dari tanah. Sehingga khitabnya kepada kita anak keturunannya pun juga dari tanah. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah, wasta'marakum, dan memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Atau artinya dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Yang disebut kalian ya panjenengan khususnya manusia ini. Wis kadung wujud di dunia. Pun piro-piro kok kita ingkang dipun takdiraken dening Gusti Allah sebagai manusia. Wis kadung wujud. Nggih. Cincing-cincing teles ya gebyur pisan. Artinya apa? Ada tugas yang selama ini kita lupakan, kita terlena. Napa tugasnya? Memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi ini bukan sekadar bagaimana ngatur ekonomi keumatan, kesejahteraan umat, pendidikan, politik, tapi semua yang menyangkut dengan hajat kehidupan niki adalah tugas kula panjenengan sedaya.
Ini tugas. Nek dipikir kita ini sudah sampai di mana melakukan tugas sebagai pemakmur bumi ini. Karena seorang pemakmur butuh kekuatan akalnya, otaknya, kecerdasannya, kekuatan spiritualnya, bahkan kekuatan fisiknya. Jadi ijtihad yang kuat, berupaya bagaimana bisa terwujud, terlaksana tugas-tugas pemakmuran bumi ini. Jadi mboten sepele tugas kita ini. Mungkin kita karena hidup kita ini digambarkan sebagai orang sedang tidur. Bahkan Quran sendiri menyatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasurukal yauma hadid. Sungguh engkau telah lupa dari urusan-urusan tugas amanat yang besar ini. Karena kalian masih hidup di dunia. Yang Sobat Ali nggambaraken annasuniyam, manungsa sing urip niki minangka wong kang padha turu. Fa idza matu intabau, manakala sudah meninggal dunia baru dia ngelilir sadar ada tugas yang besar, amanah yang besar. Tentunya terutama RMI, para pengasuh pondok pesantren yang melahirkan Nahdlatul Ulama meniki. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Saat di dunia kamu lupa, dikira hanya ngurus rumah tangga saja, ya. Dikira hanya ngurus tetangga saja, dikira hanya ngurus komunitas-komunitas kecil saja. Tapi mengurus alam sekitarnya ini yang Allah telah menyediakan pada kita semua. Allah menciptakan langit bumi untuk kita. Bahkan Allah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kehidupan di dunia ini. Allah menciptakan kita semuanya. Dan Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita. Wa sakhkharakum ma fis samawati wal ardh. Ini banyak kita lupa, tidak sadar. Ada tugas yang sebetulnya kita melupakan. Beruntunglah seperti Pak Profesor PD Pontren, Direktur PD Pontren ini, Pak Mariono, dengan jabatan itu mungkin sebagian memakmurkan bumi ini sudah dilaksanakan. Beruntunglah para pengurus PBNU, PWNU, PCNU, RMI, karena dengan amanah-amanah itu mungkin sudah dianggap sebagian kecil daripada melaksanakan tugas memakmurkan bumi ini. Tapi bagi yang lain yang mungkin usianya sampun 60, 70, kalau dipikir sampai di mana kita ini melakukan kewajiban-kewajiban tugas-tugas itu. Itu di dunia. Kalau sudah nanti sampai di akhirat, fakashafna anka ghita'ak, aku buka semua tutup-tutup itu. Akhirnya bagaimana? Fabasurukal yauma hadid. Penglihatanmu pada hari ini hadid, sangat tajam. Kita akan terjadi penyesalan-penyesalan. Kenapa waktu itu kita tidak? Ini tugas. Tentu pemakmuran ini butuh upaya-upaya maksimal. Bagaimana anak didik ini, dan alhamdulillah ngantos sak mangke pendidikan atau lembaga-lembaga ingkang di bawah naungan pesantren inilah yang sampai saat ini satu-satunya yang bisa melahirkan anak didik yang pinter sekaligus benar. Jadi sampai sekarang hanya pondok pesantren atau lembaga yang di bawah pendidikan, di bawah naungan pondok pesantren melahirkan kader anak didik yang
pinter sekaligus benar. Yang dibutuhkan saat ini pinter dan benar. Pinter tok ndak bener, yaitu kata Ki Ronggo Warsito, akeh wong pinter podo keblinger. Bener saja tanpa pinter juga disebutkan beliau, ya dengar-dengar di zaman. Wong bener dengar-dengar. Tidak ada yang ngajak, hanya bener saja, nggak pinter ditinggal. Bahkan menjadi pelampiasan-pelampiasan keinginan-keinginan yang bersifat sementara ini. Jadi pinter dan benar. Sekarang banyak orang, ya mungkin itu tadi sedang tidur, sehingga putra putrinya tidak diserahkan pada pesantren, tapi pada pendidikan-pendidikan yang hanya karena menjadi pendidikan favorit, ya, dan lain sebagainya, yang memang kenyataannya bisa memompa otak anak menjadi anak yang cerdas, pinter, tapi tidak ada jaminan menjadi anak yang benar. Makanya ada upaya, ada madrasah takmiliyah dan sebagainya, itu kan menuju menjadi anak didik yang benar. Kembali ke bagaimana pesantren, bagaimana Nahdlatul Ulama, bagaimana Islam itu sendiri adalah misinya misi untuk alam, yang ini harus segera kita tanamkan. Banyak para saudara-saudara kita yang lupa. Maka tekad daripada PBNU periode ini untuk ngurus alam, ngurus dunia, tapi bukan berarti menelantarkan urusan-urusan rumah tangga, urusan-urusan lokal, ya, urusan-urusan yang selama ini telah ditangani. Ini butuh bantuan pesantren-pesantren sebagai induk daripada Nahdlatul Ulama ini. Bagaimana menghadapi satu abad ini yang hanya kurang beberapa bisa dihitung dengan hari, konsep apa yang kira-kira bisa mengkonstruksi dakwah perjuangan yang nantinya bisa dinikmati oleh semua masyarakat alam. Apa mungkin ada perlu konsep-konsep yang dulu atau furuk dari konsep yang sudah mulai terkikis, terjadi erosi, perlu diperkuat kembali, disegarkan kembali. Sebagaimana datangnya setiap satu abad menjanjikan lahirnya para mujaddid, pembaharu, penyegar. Mumpung kita ini sedang menjadi mayoritas, ya, bahkan mungkin menganggap kita ini sebagai single majority. Kenikmatan yang besar ini banyak orang terlena, lupa. Rasulullah SAW telah mengingatkan nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Mayoritas manusia tertipu dengan dua nikmat. As-sihat wal farah. Kesehatan, kebesaran kita, mayoritas kita, hanya kita anggap, wah karena kita ini single majority, semua bisa kita ambil, semua bisa kita kuasai. Ini kita tertipu berarti. Sehat, mampu, tidak melakukan apa-apa. Wal farah, dan kesempatan. Oleh karena itu ba'dul hukama menyatakan amrani la yuhaddadu lama waqtun bidiqqatin illa idastawallaya wa ghalaba an-naum indal infirad wal inhitat inda hayatil ummah. Ada dua penyakit, manakala penyakit ini menyentuh bahkan mewabah pada suatu komunitas siapapun,
termasuk komunitas yang mayoritas yang besar, maka tidak bisa kita perkirakan, kita hitung kerugian-kerugian yang akan dialami. Bahkan kalau sudah mewabah, komunitas tersebut akan jatuh, organisasi itu akan jatuh dan sulit untuk bangkit kembali. Apa itu? An-naum indal infaq, tidur karena merasa dia single majority, karena merasa mayoritas. Sekarang Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan yang terbesar bukan hanya sedunia tapi seakhirat juga. Ya, satu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbesar. Yang kedua, jelas secara fisik jumlah Nahdlatul Ulama sekarang di Indonesia tidak kurang daripada, kurang lebih secara menurut hasil survei dan sebagainya sekitar 150 juta. Tapi ada mengatakan 75% daripada muslimin atau organisasi Indonesia dari 85% itu 75%-nya adalah Nahdiyat. Kalau itu berarti sudah 107 sampai 200 juta lebih. Berarti betul mayoritas di dunia. Belum terhitung yang sudah meninggal dunia. Tidak ada catatan atau aturan yang meninggal dicoret dari keanggotaan. Justru kalau ada saudara kita yang meninggal, diadakan Lailatul Istima, dikirimi Fatihah, dibacakan tahlilan. Saudara kita, anggota kita kemarin, mari kita kirim Fatihah. Masih dianggap anggota mereka. Nah kalau ini dijumlah, ya berapa jumlahnya? Lah kebesaran inilah harus kita gunakan, kemanfaatkan untuk bagaimana kita bisa merealisasikan, mewujudkan misi kebesaran Islam itu sendiri. Dakwahnya dakwah yang ramah, tidak marah. Dakwahnya dakwah yang mengajak, tidak mengejek. Dakwahnya yang dakwah yang merangkul, tidak memukul. Dakwah yang membina, tidak menghina. Dakwah yang menyayangi, bukan menyaingi. Dan seterusnya. Kita mulai belajar dengan masyarakat lain. Bagaimana Anbiya dan Rasul sifat-sifatnya? Di antara lain sifat 4 yang wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Tabligh itu menyampaikan risalah, misi. Bagaimana kita bisa menyampaikan kalau tidak ketemu dan kumpul dengan mereka? Bagaimana kita bisa memperkenalkan misi, visi kita kalau kita tidak ketemu, bermuajahah dengan mereka? Ya. Jadi perlu dakwah ini harus ketemu dengan masyarakat. Tidak seperti cerita. Dan saya yakin ini cerita maudhu, ya. Cerita palsu. Diceritakan Nabiullah Ayub sakit yang parah sehingga istrinya semua minta cerai. Ya. Ya karena kondisi yang menjijikkan itu. Sampai masyarakat kaumnya pun menyingkirkan. Ya. Katakan diusir dari kota, dari tanah airnya. Mendengar nama Nabi Ayub saja amit-amit jabang bayinya. Kalau ada ibu-ibu, gadis-gadis mendengar, apa seperti itu Nabi mengalami hal yang dijauhi oleh umat? Bukan hanya dijauhi, tapi dijijiki oleh umat. Kalau seperti itu bagaimana dakwah? Bagaimana bisa menyampaikan risalahnya, mentabligkan tugas-tugas sebagai Nabi dan Rasul? Ya sakit, tapi tidak membuat penyakit orang lain membenci dan lain sebagainya. Ya al-a'rad al-basyariyah itulah yang dimaksud, yang tidak sampai menjadikan orang lari dari kawan. Ini coba kita lakukan. Dan tentu ujian yang pertama nanti pada tanggal 2 dan November
2 November dan 3 ya maksud saya, ini PBNU akan mengadakan R20 di Bali. Tentu yang hadir berbagai macam agama-agama yang lain. Dalam rangka untuk menyampaikan visi, memperkenalkan. Ya, ini ujian. Karena kita harus bisa mewarnai, kita harus bisa menyampaikan sesuatu kelebihan Islam ini, keunggulan Islam ini pada, bukan malah kita ini yang tertular, bukan kita ini yang larut dengan mereka. Lah, mungkin ini masih ada pikiran-pikiran NU kok mengadakan hal-hal semacam ini. Ya. Bahkan mungkin dianggap wah ini bid'ah yang baru di Nahdlatul Ulama. Cuman memang persyaratannya pelaku pemimpin kita harus orang yang sudah memarisil kitab was sunnah, orang yang sudah tahan uji, tahan bantingan, tidak terpengaruhi, tidak tertulari, malah memberikan pengaruh dan menulari. Ini, tapi ini sebagai sebuah ujian. Kita akan melihat bagaimana nantinya. Ya, jangan dibenci dulu, jangan dikritik dulu. Doakan mudah-mudahan selamat dan sukses, bisa membawa Nahdlatul Ulama sebagai pemimpin dunia untuk mengisi kekosongan saat ini, ya, di saat negara-negara yang di situ lahirnya Islam itu sendiri sudah tidak mampu menghadapi masalah-masalah di dunia internasional ini. Para kiai, para hadirat, saya tidak bijaksana kalau terus ngoceh dan kondisi yang juga remek ini. Saya tidak memperpanjang. Semoga RMI terus berjaya. RMI punya power, bisa mampu mengeksekusi, ya. RMI ini mana yang perlu dieksekusi dan bisa yang selama ini mungkin RMI hanya sebagai koordinator saja ya, tapi bagaimana selanjutnya makin punya power, punya kekuatan, ya, dan disitulah harapan kita, karena RMI kita anggap sebagai walaupun lembaganya di bawah Nahdlatul Ulama, tapi pada dasarnya RMI adalah babonannya Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesuksesan pada kita semuanya, khususnya pada RMI, pondok pesantren yang tadi sebutkan 38.000 lebih, ya, terus bertambah, ya. Tapi ini tidak memasukkan yang pesantren abal-abal, pesantren papan nama, kan banyak ya. Biasanya kalau dengar-dengar ada dum-duman, banyaklah papan nama, papan pesantren yang ada, ya, mengatasnamakan pesantren AB tapi tidak ada pesantrennya. Nah, ini pesantren yang asli gitu ya, yang 38.000 sekian ini pesantren yang betul-betul ada pesantrennya, dan itu milik kita, alhamdulillah. Demikian, kurang mohon maaf atas kekurangan apapun yang kami sampaikan, mohon diluruskan, ya, terutama masyayikh. Disertasi saya ini ada benar apa salah, monggo ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.